bisa berjumpa lagi dengan adik-adik walaupun secara online. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan Di Pintumu Ku Datang. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak lupa, ternyata apa hayo? Kemarin tanggal 17 Agustus kita merayakan apa? Merayakan apa ya? Apa ya? Ada yang tahu di rumah? Iya, betul sekali. 100 merayakan kemerdekaan negara Indonesia. Yang keberapa adik-adik? Yang ke-75. 75. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menyertai kita hingga saat ini. Tuhan Yesus tuh baiknya luar biasa. Bener banget Kak Kendall, luar biasa kan Tuhan kita ini. Oke, kita akan pujikan pujian selanjutnya. Ku berbahagia karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita. Ya kan? Disiapkan Alkitabnya, kita akan buka dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 17. Sudah siap? Kita akan baca sama-sama ya. Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon Mazmur kita tadi. Kita akan pujikan Tinggallah Dalam Yesus. Belajarlah firman Tuhan.
masuk ke dalam firman. Kita akan pujikan firman-Mu, Pelita. Kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji Engkau lewat puji-pujian kami. Tiba saatnya hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati para kakak layan yang sudah mempersiapkan. Kiranya Engkau memberikan hikmat buat kami, agar kami mampu memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu lagi dalam pelayanan firman IHMPL pada pagi hari ini. Apa kabar semua? Baik bukan? Baik, baik semua puji Tuhan dan kita semua dalam keadaan baik. Kita tetap saling mendoakan supaya kita semua dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, silakan adik-adik buka Alkitabnya dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau memilih seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah merdeka, merdeka, merdeka. Nah adik-adik, pada waktu kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 21 tadi, mungkin yang akan segera terlintas dalam pemikiran kita adalah kata budak. Nah, seperti apa budak? Seperti apa pekerjaannya? Seperti apa seorang budak? Itu yang akan menjadi pertanyaan kita. Nah, adik-adik, budak itu adalah orang yang dimanfaatkan oleh seorang atau tuannya untuk kepentingan tuannya. Artinya, apapun yang dikerjakan oleh budak itu semuanya untuk kepentingan tuannya. Yang kedua, seorang budak harus taat kepada tuannya. Apapun keputusan ataupun apapun keinginan tuannya, dia harus melakukannya. Baik itu salah ataupun benar, dia tetap harus melakukan perintah dari tuannya. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Adik-adik, kalau biasanya kita mendengar hak dan kewajiban harus sama, ini tidak berlaku bagi seorang budak, di mana hak-haknya jadi tidak ada, yang ada hanya kewajiban. Dia harus melakukan ini. Dia tidak mendapatkan hak sama sekali.
tidak mendapatkan bayaran apapun. Adik-adik, dalam Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 tadi yang kita baca, ada beberapa hal yang dituliskan dalam kitab tersebut. Jadi dikatakan dengan jelas jika seorang tuan membeli budak, maka budak itu diharuskan bekerja selama 6 tahun kepada tuan, dan pada tahun yang ke-7 harus dibebaskan tanpa syarat apapun, tanpa harus membayar apapun. Dan jika budak tersebut menolak istrinya, maka pada tahun ke-7 budak tersebut dan istrinya akan dibebaskan. Tapi jika budak pada saat dia dibeli oleh tuannya, kemudian setelah itu dia menikah dan punya anak-anak, maka pada tahun ke-7 hanya budak tersebut yang dibebaskan, sedangkan istri dan anak-anaknya adalah menjadi milik kepunyaan tuannya. Berikutnya, jika budaknya tersebut mencintai tuannya, tetapi istrinya dan anak-anaknya, maka budak itu dapat menjadi budak seumur hidup. Adik-adik, itu adalah hak dari seorang budak Ibrani. Nah, Allah menginginkan kita untuk menjaga agar hak asasi setiap manusia itu sama. Jadi kita harus memberikan form yang jelas kepada setiap manusia secara sama, tidak membeda-bedakan. Yang kedua, harus membangun hubungan yang baik dengan sesama. Ada relasi yang baik bersama dengan sesamanya. Sama kita ini bisa teman kita sendiri, di sekolah pun, dan lain sebagainya. Dan kita sendiri pun, kita KFW, adik-adik, kita semuanya adalah budak dari dosa. Dan tetapi kita telah diberikan, telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongannya di atas kayu salib. Adik-adik, ada beberapa contoh-contoh tindakan yang akan nanti sampaikan sehingga adik-adik menjadi lebih jelas akan firman Tuhan. Yang pertama adalah contoh yang kayak diambil dari kita adalah Yusuf. Adik-adik masih ingat dengan bajunya yang sangat indah, saat saudara-saudaranya menjadi cemburu kepadanya, iri kepadanya, dan menjualnya kepada orang lain. Dan akhirnya sampai ia di rumah Potifar sebagai budak, dibeli oleh Potifar. Nah, selama dia di rumahnya Potifar pun, dia selalu bekerja menjadi hamba yang baik, dan akhirnya dia dipromosikan menjadi orang yang sangat terpercaya oleh Tuhan. Tapi adik-adik, pada waktu dia dihianati oleh istrinya Potifar, yang ada diperlakukan dengan tidak baik oleh istri Potifar, dia yang dimasukin ke dalam penjara. Menurut adik-adik, enak nggak hidup sebagai seorang budak? Itu sangat tidak enak, kan? Nah, yang berikutnya ada contoh yang laki-laki, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel pun mereka menjadi budak di tanah Mesir. Kalau adik-adik bisa nonton dalam Musa ataupun yang selama bangsa Israel di Mesir, dari pasti melihat bahwa mereka sangat menderita. Mereka dipaksa bekerja, tapi mereka tidak diberikan toleransi jika ada yang sakit ataupun kelelahan bisa beristirahat. Mereka dipaksa terus harus bekerja. Ini diambil sebuah gambar dari internet, anak-anak kecil pun masih bekerja sebagai budak. Mungkin adik-adik tidak melihat itu di sini di kota kita, tapi mungkin di tempat-tempat lain itu ada. Yang berikutnya adalah bangsa Indonesia sendiri. Pada zaman sebelum kemerdekaan, kita dijajah oleh bangsa Belanda, dan kita dipaksa atau terkenal dengan nama kerja paksa, Rodi, mana kita harus membuat segala sesuatu sesuai dengan keinginan pemerintah Belanda. Pada saat itu kita dipaksa untuk membangun rel kereta api. Dan sesudah kita dijajah oleh Belanda, kita dijajah oleh bangsa Jepang, itu kita tetap dipaksa untuk kerja paksa yang bernama Romusa. Dan saat ini sangat tidak enak karena mereka orang-orang bangsa Indonesia pada saat itu harus bekerja sangat keras dan tidak mendapat upah. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang disambut dengan sangat gembira oleh seluruh rakyat Indonesia, karena mereka mengerti bahwa
ketika diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia itu sudah bebas, tidak lagi dijajah oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Mereka berhak untuk sekolah, mereka berhak menikmati segala kekayaan alam Indonesia. Kalau sebelumnya semuanya mereka serahkan kepada pemerintahan yang menjajah mereka. Nah, adik-adik, bagaimana pendapat adik-adik setelah dua hal yang saya sampaikan tadi mengenai perbudakan, budak, dan kemerdekaan? Menurut Evi tanya, pilih yang mana? Budak atau merdeka? Pasti adik-adik semuanya memilih merdeka, Kak. Merdeka, lebih enak merdeka, Kak. Benar sekali adik-adik. Lebih enak merdeka. Pada saat kita dijajah, kita tidak bisa makan adik-adik. Kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan pada saat kita dijajah ataupun pada saat kita menjadi budak. Tapi pada waktu kita merdeka, kita berhak melakukan hal yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, adik-adik, kita pun adalah seorang budak, kita adalah budak dosa. Nah, Evi, mungkin adik-adik kita semua sama, kita adalah budak dosa. Artinya apa adik-adik? Artinya kecenderungan kita adalah untuk selalu berbuat dosa. Dan pasti kita akan mengalami kematian kekal. Tetapi ada yang mau menebus kita, ada yang mau memerdekakan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus mau memerdekakan kita, dan melalui pengorbanan di atas kayu salib ini yang membuat kita menjadi merdeka, sehingga kita bisa bersyukur atas kemerdekaan atau atas pengorbanan Tuhan bagi kita. Dan saat ini bangsa kita memperingati kemerdekaan yang ke-75. Sudah cukup lama ya adik-adik ya, 75 tahun bangsa kita merdeka. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa terbang bebas. Kita bebas melakukan apa aja, kita bebas untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, tapi itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Adik-adik bilang kita bebas melakukan apa saja, tapi ada hal-hal yang tetap kita harus lakukan. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang diberikan. Bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanan Yesus di kayu salib kita, bukan lagi menjadi budak dari dosa, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita, memperlakukan orang lain dengan sebaik mungkin, memperlakukan teman-teman kita, menghargai mereka karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus berkarya. Berkarya kalau sekarang ini, aku nggak bisa, aku nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin ini. Adik-adik bisa mencobanya, melakukan hal-hal yang kecil. Adik bisa belajar dengan baik selama bersekolah, sehingga pada saat nanti pada waktu adik-adik besar, saya doakan adik-adik bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Sehingga adik-adik dapat memberikan sumbangsih yang lebih untuk bangsa ini, untuk masa depan bangsa ini. Adik-adik, zaman sekarang kita masih melihat masih ada perbudakan di kita, terutama terhadap gadget. Ya, kalau selama masa pandemi ini kita menerima semua pembelajaran ataupun banyak melakukan hal-hal aktivitas lewat online. Tapi saya ingin ingatkan bahwa jangan sampai gadget atau hal-hal tersebut itu membuat kita menjadi budak. Artinya kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lain kecuali gadget. Ataupun game. Karena kita tidak mau membantu orang tua, kita tidak mau belajar, itu perbudakan zaman now. Yang kedua, dengan adanya pandemi seperti ini, kita bisa membuat social distancing, jaga jarak. Ya, baik sekali kita harus menjaga jarak selama masa pandemi ini. Tapi kita juga tetap harus menjaga hubungan yang baik bersama teman-teman kita, teman-teman di sekolah maupun teman-teman di rumah. Artinya kita harus tetap membangun relasi yang baik. Tidak boleh
karena social distancing kita tidak berhubungan baik dengan mereka. Kita bisa menggunakan telepon untuk menanyakan kabar mereka, ataupun kita bisa saling membantu satu sama lain walaupun dalam keadaan harus menjaga jarak. Adik-adik, merdeka artinya bebas melakukan apa aja. Tetapi adik-adik harus ingat, dalam kemerdekaan kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kita bersyukur. Yang kedua, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib membuat kita menjadi anak Allah yang merdeka. Yang kedua, kita harus masih ingat mengasihi sesama kita, mengasihi mereka dan memperlakukan mereka dengan baik, sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri atau memperlakukan orang-orang yang kita sayang, dengan memberikan yang terbaik. Yang ketiga adalah dengan berkarya, memberikan apa yang kita punya, dari hal yang kita punya untuk bangsa dan negara kita, untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dengan kemerdekaan kita harus bersyukur, mengasihi, dan berkarya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Luar biasa kan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap taat, kita harus tetap setia, dan tentunya kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai setiap langkah kehidupan adik-adik. Kita akan pujikan murid Tuhan jadilah. Kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa buat kami. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sangat merindukan masa-masa di mana kami boleh sekolah, di mana kami boleh bertatap muka langsung dengan teman-teman dan guru kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, di tengah semuanya ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami akan tetap daring dari rumah, kami akan tetap taat, kami akan tetap setia, kami akan tetap patuh kepada Engkau. Tuhan juga mau berkati usaha dan pekerjaan mama papa kami Tuhan dalam mencari nafkah buat kami. Meskipun situasi dan kondisinya sangat sulit, tapi kami yakin bahwa Tuhan Yesus yang akan membuka jalan keluar yang terbaik. Kami juga mau berdoa buat gereja kami, kiranya Engkau memberkati gereja kami, jadikan gereja kami berkat bagi banyak orang. Berkati juga para kakak layan yang senantiasa menyiapkan semuanya, menyiapkan IHMPA kami Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Beri kami kesehatan yang terbaik Tuhan, agar nama-Mu boleh banyak orang semakin tahu dan semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, tidak lupa kami juga ingin berdoa untuk kota kami, kota Surabaya. Bapak, Engkau tahu situasi dan kondisi kota Surabaya pada saat ini. Tuhan, tolong bantu kami, berkati kota kami. Tuhan, angkat segala penyakit yang ada di kota kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, Bapak. Sembuhkan setiap penyakit yang ada di kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Siapkan uang persembahannya, kita akan pujikan. Ku beri persembahan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat dan berkati majelis kami yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Tapi jangan sedih adik-adik, tetap sukacita ya di rumah. Karena minggu depan kita akan bertemu lagi bersama Kakak Tessa dan Kakak Ganda lagi. Oh iya, jangan lupa adik-adik untuk subscribe YouTube dari GPIB Ebenezer. Jangan lupa di Like juga, di like, comment, and share. Kita ada 3 kelas ya adik-adik. Ada kelas TK, kecil, dan tangguh. Di like semuanya ya. Dan jangan lupa untuk menyerahkan foto ibadah kepada Kakak Tessa atau kepada Kakak Dewi, supaya kami dari Pelkat PA dapat mempertanggungjawabkan ibadah hari Minggu pelayanan anak dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan pujikan Maju Laskar Kristus. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Berkati kami agar kami dapat menjadi anak Tuhan yang baik, yang benar, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti IHMPA. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.